saya yakin 100% yakin bahwa itu dari Amerika. Segala macam improvisasi nggak ada batas, tapi improvisasi juga tidak baku. Jadi katanya jazz itu susah, yang zaman susah itu saya belum hidup. Definisi jazz itu menjadi lebih jelas, lebih itu karena dibikin dari kompilasi aku. Iya. Jazz vokal, jazz fusion, jazzy tune. Kenapa jazz kadang-kadang lebih stand out daripada klasik? Karena lebih bebas. Lebih diterima. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Iya, para Retrois, selamat hari gini. Dan kita sekarang ada di suasana yang nyaman sekali, yaitu tepatnya di Dua Mata Baik Gemulai di Jalan Kerinci. Ini tempat satu kafe dan resto ya. Resto apa eatery gitu ya. Tapi memang nikmat, makanannya juga enak. Kopinya macam-macam. Kopinya macam-macam ya. Oke, nanti kopinya bisa udah nyoba kita, tadi. Pasti ada Instagramnya kan. Nanti kita sebutkan aja Instagramnya apa, ininya apa. Oke, tapi di sini di tengah-tengah kami ada tamu-tamu yang luar biasa. Mungkin kita bisa perkenalkan dari satu persatu ya. Oh, sebelumnya sorry, gue Pak Lur seperti biasa ya. Dan gue ditemani sama Budos Wisna. Oke, mulai dari yang paling ujung. Perkenalkan Om. Selamat malam. Selamat apa nih? Selamat hari gini. Selamat hari gini. Nama saya Ayi, saya penikmat musik jazz saja. Penikmat musik jazz. Oke, tepuk tangan untuk Om Ayi. Di tengahnya Saya Wira, selamat malam juga. Selamat Saya hari gini, Wira, saya penikmat musik aja. penikmat musik apa? Apa aja. Apa aja? Oke. Selamat datang. Sampingnya. Wah, saya Iman Sastro Satomo. Mas Iman. Iya, saya saat ini saya bekerja di sebuah production house, MD Music. MD Music. Oh, MD Music. Oke, tepuk tangan juga datang, untuk Mas. Om Iman. Oke, Ya, pasti Pak Lur, retrosi. langsung. Ya. Oke, retrosi pasti bertanya-tanya. Ketiga punggawa-punggawa ini sebenarnya berkutat di bidang apa sih? Kita sekarang akan bicara masalah jazz. Pada tahu kan jazz apa itu? Mungkin kita akan tanya satu persatu dari narsum kita ya. Yes. Oke. Langsung. Jazz. Saya mulai dari mana ya? Dari banyak kayaknya gue ngeri juga nih. Gue mulai dari mana nih? Dari Om Mas Wira dulu. Kenapa? Oh. Oke, dari Om Ayi dulu ya. Boleh. Oke, jazz. Jazz itu kan sebenarnya kan kayak genre ya. Iya. Dan rootnya banyak. Ini sekarang kita ngomong dasarnya aja dulu deh. Jazz itu berkembang kok bagaimana ceritanya? Kok jazz akhirnya jadi ke bisa diceritakan nggak? Jazz itu jenis musiknya apa? Sebenarnya kalau ceritain sejarah jazz, kalau sejarahnya deh, jenisnya deh. 3 minggu nggak cukup kayaknya. Ya, aku ngerti. Ya. Soalnya kita Tapi pasti akan. Oke. Bedanya mungkin jazz dengan yang lain tuh, jazz itu tadi yang pernah kita bahas juga tadi sebelumnya, bahwa musik yang lebih mengutamakan ekspresi diri si musikusnya, yang juga dilatar belakangi sama daerahnya, dari tempat di mana dia belajar, tempat di mana dia mendapat pengaruh-pengaruh musik dari yang sebelum-sebelumnya juga. Jadi jazz sebenarnya lebih sifatnya universal dan lebih bebas lah dibanding musik-musik yang klasik gitu ya. Kalau klasik kan memang sudah kaku, baku, ya begitu aja. Oke. Tidak ada ruang untuk ekspresi diri, tidak ada ruang untuk interpretasi ulang gitu ya. Tapi kalau jazz ya bebas saja. Bahkan mungkin bisa juga musik klasik dibawakan secara jazz juga sah-sah aja. Gitu. Ada juga ya. Oke, jadi di jazz Mungkin kalau lebih begitu ya. Tapi sekali lagi saya latar belakang pendidikannya bukan musik, jadi mohon nanti jangan dicerca kalau dia hanya pendapat pribadi aja. Gak apa-apa, nanti dari sini akan tercipta diskusi-diskusi yang menarik. Kan di sini juga ada dua lagi yang tahu mengenai jazz. Terus yang ke Om Wira. Om Wira, jazz akarnya itu dari mana sih rootsnya? Ini ya saya juga, kita kan tadi udah kasih disclaimer kita penikmat musik aja gitu ya. Jadi bukan musikologis gitu ya. Kita bukan ahli musik, cuma yang kita tahu adalah jazz itu berasal dari Amerika, akarnya dari blues ya, dari blues kemudian transform. Silakan ya Mas Iman dan Mas Ayi kalau mau koreksi. Dan kemudian ya sampai ke Dixie dan semacam yang kita tahu, sampai ke bebop, hard bop, dan kemudian terus sampai ke fusion dan
menjelma ke macam-macam, Latin jazz, Brazilian jazz segala macam. Jadi ya seperti kata Ai tadi bilang, memang sangat sangat lekat dengan situasi di mana ya si musisi itu mengekspresikan dirinya gitu. Jadi itulah jazz. Dan kalau pertanyaan dari Pak Lurah dari mana jazznya, saya yakin 100% yakin bahwa itu dari Amerika gitu, dari musik blues sih akarnya Mas ya, kurang lebih. Ya, more or less. Jadi ya itu sih. Kayaknya nih Om Iman udah gatel nih mau ngeliat. Oke, tapi nggak apa-apa. Itu jazz ya. Tapi gue ngeliat nih kayaknya ada kan jazz tadi macam-macam kan. Ada Latin jazz, ada dari ragtime, ada Dixieland. Nah itu kan pasti ada dekadenya kan? Dekadenya. Mungkin saya ngarah ke Om Iman. Ya, ke Om Iman sekarang ya. Ada pembagian nggak antara yang jazz dari yang zamannya Dixieland sampai yang akhirnya sampai yang sekarang ini mungkin exit jazz apa segala macam, itu ada pembagian nggak antara jazz yang sifatnya tradisional sama yang kontemporer, apa yang mungkin ada namanya tersendiri nggak? Jazz tuh udah ada dari dulu sebetulnya kan, seperti Mas Wira tadi sampaikan, Dixie, blues malah diekspresikan perasaan masing-masing melalui instrumennya mereka, ya, karena dengan kebebasannya berekspresi liriknya, budak-budak juga mengekspresikan perasaan mereka melalui lagu-lagu mereka, blues dan segala macam dikembangkan di New Orleans dan segala macam menjadi. Dan tahun 50 aja udah ada. Kalau kita lihat big band jazz tuh dari tahun 50, 45 malah Glenn Miller lah. Iya, Glenn Miller. Segala macam kan. Zaman perang udah ada big band jazz Amerika. Mas Kiri paling benar bahwa jazz itu dari Amerika. Jadi kalau dilihat era ya kita belum lahir udah ada gitu aja. 40 masa perang. Malah kalau kita lihat film-film kan selalu big band tuh, sebelum mereka perang mereka dansa-dansa dengan big band. Glenn Miller itu ya. Glenn Miller band segala macam. Nah, berkembang kemudian menjadi band-band jazz yang lebih kecil. Ya kita bilang mainstream jazz pada akhirnya. Ada Wes Montgomery lah, yang kayak gitu, gitar-gitar dan semuanya, piano, Dave Brubeck, nah segala macam. Jadi kemudian berkembang lagi lah bahwa karena itu mencerminkan ekspresi daripada musisi-musisi dengan instrumentasi mereka ataupun dengan vokal mereka, mereka selalu mencari ruang untuk mengembangkan musikalitas mereka, ekspresi mereka dengan instrumen. Perkembangan itu akhirnya menjadilah karena di musik kan nggak bisa cuma ini. Sementara di lingkungan mereka melihat juga bahwa ada rock, ada pop, segala macam. Jadi biasalah musisi selalu mencari ruang untuk mengembangkan itu. Jadi kalau saya gabung-gabung ini jadinya apa? Mulailah Miles Davis dengan proyeknya album dia Beaches Brew yang bikin orang, keluar dari norma-norma jazz, bikin album sangat panjang tapi segala macam improvisasi, nggak ada batas, tapi improvisasi juga tidak baku dengan pattern jazz yang normal. Jadi ada rock ya di sana segala macam. Itu membuka suatu era baru yang disebut fusion. Kenapa fusion? Diffuse, menggabungkan elemen-elemen di luar jazz baku itu. Mulailah tuh. Dan kebetulan Miles Davis itu salah satu pionir jazz, tokoh yang paling besar yang dihormati, main trompet dan semua merasa hormat kalau bisa diajak Miles Davis, dan bandnya tuh band hebat-hebat. Chick Corea pernah di situ, Herbie Hancock pernah di situ, semua pernah di situ. Dia lihat bahwa main begitu, mereka juga terpancing untuk mengembangkan itu. Mulailah satu era yang kita bilang waktu itu era fusion, di mana akhirnya jazz itu keluar dari ruang bakunya jazz. Dia gitu. Ada rock di dalamnya, segala macam. Tapi tetap jazz. Tetap jazz ya. Tapi kalau dilihat kita merasa bedanya jazz yang zaman yang kita sebut tadi, ragtime, Dixieland atau mainstream jazz, bebop atau Dave Brubeck segala macam, berubah dengan adanya itu. Ada elemen-elemen, ada pengembangan influence dari genre lain terhadap jazz itu sendiri. Oke. Kalau gue tarik nih ya kayaknya,
di zaman mainstream yang awal-awal itu kayaknya lebih mengutamakan ke ensemble besar ya kalau gue lihat. Soalnya Dixieland, Ragtime itu kan zamannya ada yang orang pakai banjo, brass section segala macam kan. Nah akhirnya kan mengecil tadi kan dengan ensemble yang lebih kecil dan bahkan performance yang udah individu kalau nggak salah. Karena untuk menunjukkan bahwa ekspresinya dia musikus masing-masing kan. Ya, gimana kalau menurut Mas Iwan? Memang seperti itu ya? Hampir seperti itu. Hampir seperti itu. Karena pada akhirnya kan nggak bisa juga terus-terusan membawa suatu big band besar. Mulailah individu dan mulai difokuskan kepada perinstrumentasi akhirnya. Gitu ya. Iya. Jadi per individu ya. Iya. Jadi kalau kita lihat pemain jazz yang zaman dulu itu selalu ya dialah gitu. Artisnya jadi artis jazz berdasarkan instrumen yang dia main. Mau itu saxophone, mau itu gitar, mau segala macam. Ya. Mungkin tadi ada yang tambah? Amin. Nggak, tapi benar yang menarik tadi, yang tadi ensemble besar, kemudian tahun 50-an mungkin, nggak tahu mungkin karena faktor orang lebih personal lagi, lebih praktis lagi, yang muncul ya quintet, quartet segala macam. Jadi akhirnya jazz jadi lebih fleksibel ya. Kalau di New York itu kan di mana Mas, di apa namanya, Birdland situ ya, tempat apa 52nd Street ya. 52nd Street. Nah, itu kan memang jazz club semuanya deh. Kalau pernah nonton ada di Netflix itu Birth of the Cool tentang sejarahnya Miles Davis, nonton sejarahnya Quincy Jones itu juga. Quincy Jones itu seorang pemain trumpet juga ya, dan dia juga bareng Miles juga ya Mas sempat ya. Jadi awalnya dan tapi orang-orang gila itulah yang akhirnya defining music jazz sampai sekarang gitu lah. Mas Davis lah, Quincy Jones tuh satu nama yang saya pikir orang tahu dia sebagai produser yang hebat, tapi sebagai musisi itu juga gila sebenarnya, dan dia seorang trumpetis dan mereka itu apa ya? Saya sendiri nggak kepikir kenapa ada anak hitam di tahun 30-40 kok belajar trumpet dan kemudian bisa mengubah sejarah gitu ya. Jadi kayak tadi tonggak penting Mas Davis adalah waktu dia bikin Beaches Brew itu. Sebelumnya kan dia sukses dengan dia ngumpulin si Herbie Hancock, siapa lagi Mas, pianis waktu itu Herbie Hancock muda, terus kemudian Coltrane, tenornya Coltrane, terus kemudian drumnya bassnya siapa yang lupa saya sama drumnya. Jadi itu yang ngeluarin banyak album Miles Davis di Capitol Records tuh yang Kind of Blue lah dan Sketches of Spain segala macam. Nah akhirnya dia drugs, kacau balau segala macam. Akhirnya dia sadar dan dia kemudian berpikir mengubah ulang arah musiknya dengan menyerap energi rock yang tadi itu gitu. Karena tahun 70 skenanya kan ajaib ya Mas ya. Ada The Beatles, ada segala macam. Jadi pengaruh rock itu akhirnya diserap oleh Miles Davis dan dia bikin Beaches Brew yang ada Chick Corea sebagai pemain pianonya. Terus kemudian ada John Scofield sebagai gitarisnya dan banyak lagi lah lainnya alumni dari Miles Davis itu. Akademi Miles Davis ya? Iya, gila semua dan akhirnya ya bikin sound yang tadi Mas Iman cerita. Dan nama-nama yang tadi disebut itu, anggota-anggota tadi besar sendiri-sendiri kemudian. Ya seperti Chick Corea tadi itu udah punya genre sendiri, walaupun tetap jazz, tapi bunyinya Chick Corea itu, dan orang kalau udah yang memang tahu jazz gitu ya, suka jazz, sebut Chick Corea haram hukumnya kalau nggak kenal gitu sebut Chick Corea gitu. Oke, berarti kalau gua lihat jazz udah mulai melebur, artinya menyerap unsur-unsur lain itu di era 70-an ya kalau nggak. Iya. Tapi 80 tuh lebih masif lagi ya. Dengan industri musik yang lebih besar, ada Jadi tentang fusion deh 80-an kali ya ininya ya. Fusion mungkin 70 Gedenya di awal sampai 80-an awal. Tapi pada akhirnya kita melihat dari kacamata, pada akhirnya karena pada saking besarnya tuh itu semua pemain jazz punya album hampir. Sebut deh siapa, punya solo album, pasti cari label sendiri, bikin label kesana kemari. Oh gitu ya? Iya. Bob James punya label sendiri. Dave Grusin punya JRP. Sebelum itu ada label yang namanya CTI. Dia yang salah satu label pionir yang
mempopulerkan, menduniakan jazz fusion sebetulnya. Tapi belum sampai keluar banget. Jadi masih dalam jazz tapi tidak terlalu kaku. Semua pernah main di situ. Bob James ditelorin dari situ, Don Sebesky dari situ, Lalo Schifrin dari situ. Dulu pernah ada satu lagu seorang produser yang semua kita kenal kali, namanya Deodato. Dia dia membuat satu lagu panjangnya sampai 8 menit kali. Lagunya tuh lagu Di CTI juga. CTI? Iya, ada. Lagunya Kita doang ya CTI kayaknya. 2001 Space Odyssey, siapa namanya, lagu klasik itu yang gila-gilaan. Kubrick. Ya, bukan sutradara filmnya. Iya. Musiknya Untuk film itu. Lagunya tuh Also Sprach Zarathustra. Klasik, tapi dibikin fusion oleh Deodato. Itu yang tadi dibawa sampai klasik pun akhirnya bisa dibuat menjadi sesuatu jazz. Dan dengan lengkap dengan orkestra besar oleh Deodato, sementara ritmenya itu jazz. Lagunya Also Sprach Zarathustra, komposer klasik. Gua lupa namanya tadi. Ya kalau udah begini dah. Jangan lupa, apalagi kita butuh apa-apa ya. Tapi Kita nyimaknya aja di udah. audience coba tolong dicari. Coba kamus Also Sprach Zarathustra. Deodato. oke. Di audience. Nanti. Komentarnya rame tadi. Oh iya pasti nanti di Ya, komen nanti ya. silakan di komen ya. Oke, Bu Dos mungkin ada pertanyaan ini Budos, udah kayaknya mengarah ke Budos ini. nanya dulu ya. Ya, boleh. Kayaknya menggelitik banget. Aduh. Asik. Gak perut deh, gak digelitik. Penasaran gitu loh. Dari awal kok bisa suka musik jazz ya? Karena itu kan untuk orang awam nggak biasa gitu ya. It's kayaknya agak susah untuk dimengerti atau dicerna gitu biasanya untuk orang awam. Mungkin termasuk buat saya juga. Tapi kalau Om ini udah gampang mencerna, Mas. Iya, makanya maksudnya inspirasinya menyukai musik jazz dari mana, apakah pengaruh dari siapa gitu loh maksudnya. Awal sebelum bercerita ini kan pasti ada apa nih yang membuat tertarik pada musik ini. Dari kandungannya kah? Iya, jangan-jangan. Kebetulan lu pernah satu kos sama Deodato gak gitu ya? Ya, Om dulu ya. Om gimana sih? Siapa Kalau dulu? saya boleh, sih, boleh. kebetulan emang punya kakak Sekowski ya. kalau nggak salah. Punya kakak yang Yang namanya Deodato. Cari albumnya Prelude. Kebetulan punya kakak yang umurnya gak jauh gitu. Jadi bisa diajak berteman gitu dan jujur pengaruh musik banyak dari kakak itu. Dan karena hidupnya gede di 80-an nih, udah mulai Retro melek lah ya. Jadi yang tadi katanya jazz itu susah, yang zaman susah itu saya belum hidup. Jadi mulai zaman susah dimengerti tadi, susah dicerna, saya belum ngalamin tuh. Itu baru justru dengerinnya setelah dengerin jazz yang gampang-gampang, yang fusion tadi. Yang di 70-80 Harus yang itu. gampang-gampang Nggak dulu gampang ya. ya, nggak gampang. Gue Halo. Kan gampang. Dibanding Lebih gampang, lebih pop lah. Jadi kelar. Lebih pop lah dibanding yang lebih masih pop. namanya jazz standard gitu. Tapi justru setelah denger yang fusion tadi yang lebih mudah dicerna mungkin ya, nggak gampang tapi lebih mudah dicerna. Gue ralat deh. Baru kemudian tertarik juga dengerin jazz-jazz yang zaman-zaman dulu. Oh, Ke oke. Yang Marcy susah Chris katanya. tadi, ya. Ya ceritanya berusaha naik kelas lah Naik gitu. kelas. Kalau saya sih begitu, nggak tahu. Kalau Kiwir. Punya background bisa main musik juga. Iya, Iya, juga betul. sih. Musik apa instrumennya? Dulu drum. Itu pertanyaan drum. juga. Berarti ini fans ini drummernya siapa nih kalau jazz? boleh pilih dari sini. Waduh. Ada Steve Gadd nggak? Ada Steve Gadd. Ada. Kemudian Dave Eccles sih. Ini nama-nama drummer semua nih. Iya. Ada semua. Devo Eccles ada. Dave Eccles juga ada. Steve Gadd sih. Vini Colaiuta ada semua. Tapi hampir semua sih suka ya kayaknya. Muri aja nggak ada nih kayaknya. Oke. Mas Hira, Oh, bapak saya pengamen dulu almarhum bapak saya tahun 60-an itu pengamen di Bandung. Dia tentara tapi kalau malam main piano. Jadi dia main di Karangsetra, jadi dia sangat seorang pemain piano yang bagus dan dia banyak koleksi plat ya, vinil. Jadi dari situlah dari modal dengerin Coltrane, Red Garland, Miles Davis. Tapi yang berat-berat kayak gitu dia nggak begitu banyak gitu, tapi dia lebih yang relax gitu, lebih yang kayak
siapa ya misalnya San Salvador ada gitaris Joe Pass ya, terus kemudian Asut Gilberto yang lo bawa iya, kemarin. Tutilmas gitu. Jadi yang kayak gitu-gitulah yang musik bapak-bapak lah kalau kita bilang dulu. Tapi jadi waktu itu saya nggak akan lupa di tahun 80 berapa 81 pulang sekolah SMP gitu dari toko kaset saya beli kaset ini Mas, keluaran Aquarius. The Best of Bob James. Wih. Itu kaset pertama yang gue beli sendiri gitu ya. Sayangnya udah nggak ada tuh kasetnya. Ketemu bokap, "Wah, gue beli kaset jazz." Gue bilang gitu. Karena pengen bangga. diakui gitu orang bahwa gue punya selera gitu, jazz juga nih. Karena selama ini kan dengernya Beatles, Rolling Stone, Queen gitu ya. Nggak ada yang lain, cuma itu doang. Tapi begitu Bob James ini jazz nih, gitu. Jadi gue bangga ngomong ke bokap gue, "Wah, gue beli Bob James, jazz nih." "Oh iya, ya aku tahu nanti kita dengerin bareng." Tapi abis itu ya udah, abis itu dari pergaulan dengan dia, dengan semua teman-teman, jadi akhirnya terbentuklah selera musik itu sendiri gitu. Dan seperti Ai juga udah tahu Bob James, akhirnya nyari ke belakang, jadi akhirnya itu naturally ya, dalam arti kalau anak sekarang gitu, misalnya dia kenal The Beatles atau kenal misalnya kenal Coldplay, dia pasti akan mikir, Coldplay itu seperti apa, dia akan cari ke YouTube, dari YouTube dia akan nyari ke sana, terus. Karena haus akan musik itu pasti begitu. Iya, betul. Itu it happens in every generation gitu kayaknya. Sip. Mas. Ya. Waduh, mulai dari mana ya? Dari depan. Saya nggak bisa main musik, tapi nggak tahu kenapa dari kecil saya gemar mendengar musik. Gitu. Ayah saya semua orang tua lah ngumpulin. Kebetulan saya sekolah di sebuah sekolah SD di Menteng, namanya SD Trisula. SD Trisula itu isinya ternyata ada yang sekarang menjadi sahabat-sahabat saya, Reddy Nur, Faris RM. Nah, mereka tuh menjadi sahabat saya. Faris RM dan Reddy Nur itu besar dari keluarga yang memang bermusik banget. Mereka mendengar segala macam musik, bermain musik, bikin band dan lain sebagainya. Karena saya bermain di situ, mau nggak mau ada pengaruh itu. Setiap kali saya main ke rumah mereka, yang kita bicarakan musik, yang kita kulik musik, lagu dan segala macam. Lo denger ini nggak, lo denger itu nggak? Ini ada album bagus, ini segala macam, masih jangan pilih. Bicara dengan kakak-kakaknya Reddy, Nur bersaudara saat itu, jazz pula segala macam. Tapi saya nggak langsung ke jazz waktu itu. Mulai segala macam, mulai dari pop, rock, sampai progressive rock. Yes, Genesis, King Crimson, kita bahas semua tuh Faiz, segala macam. Hai Faris. Nah, dari situ kita juga mulai denger nih, karena di keluarganya, jadi ada dua keluarga nih, Reddy dan Faris. Faris lebih rock, keluarga Reddy itu lebih jazz. Nur bersaudara dong. Ya. Mulailah mendengar tuh album-album jazz. Mulailah kita melirik, kok bagus nih ya, seperti yang kita lihat tadi, album-album dari label-label CTI. Keren nih Deodato, keren nih Mavis nih Orchestra. Lu udah denger belum yang namanya Breaker Brothers? Ada album main trompet, keren banget mainnya, segala macam. Billy kalau berkembang, jadilah itu kita menjadi. Dan itu karena saya bermain dari SD SMP, itu udah mulai SMP SMA, udah mulai besar. Jadi hari-hari kita dewasa itu influence besarnya pasti ada jazz yang gede selain pop itu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi pengaruh lingkungan lebih daripada dari berteman. Di SMA ketemu lagi sama semua yang musisi SMA 3 lagi. Udah jadi jadi saya tidak pernah lepas daripada itu, dan saya bekerja pula di sebuah perusahaan kaset yang bermain di musik Aquarius. Ya sudah. Jadi jadi seputar situ ya. Jadi saya sekolah, saya berteman sama musisi-musisi semua. Tapi saya nggak pernah diberikan satu bakat pun oleh Allah bahwa saya bisa main musik. Tapi belum dicoba aja. Belum coba beli gitar. Coba dimulai. Itu story nih. Jadi
Ya ilah, Reddy jago, Faris luar biasa. Saya main gitarnya nggak bisa lah gitulah, tapi nggak pernah. Jadi tidak pernah diberikan bakat. Bakat itu kan cuma dari atas, kita nggak bisa Tapi paksa. diberikan kuping yang bagus. Nah, Tuh jadi kan? tar dulu. Padahal baru Jadi kenal. akhirnya saya bilang, gimana caranya saya bisa hidup atau di dalam dunia yang ada musiknya. Jadilah saya, karena lingkungannya udah musik kan. Udah cinta sama musik udah ya. Bikin SMA, bikin vokal group gitu. Akhirnya sampai saya mengambil kuliah pun, waktu itu belum ada sound recording engineering. Biar bisa ada di dalam Dunia musik. Tuh kan. Bener dong kesimpulan saya tadi. Dari sound recording engineering, saya diperkenalkan dengan Aquarius. Saya ikut membangun Aquarius. Dari situlah Aquarius juga karena kita punya kebersamaan. Saya gemar jazz dan yang mendirikan Aquarius juga gemar jazz. Ya mengalir aja. Dan Wow. ini menjadi penggemar Aquarius. Kembar sejati. Om Iman ini ada salah satu penggagas Aquarius Iya. juga nih ya. Oke, tepuk tangan buat Om Iman. Wow, luar biasa. Luar juga. Tahun berapa itu? 69. 69. Berdiri di tahun 69. Oke, tahun 69. Tapi Gila nih. awalnya apa Mas? Aquarius sama Perina tuh beda Mas ya? Wah, gua nggak mau cerita begituan dong di sini. Nggak boleh. Ada. Kenapa? Episode lain ini, ya. Kita belum pernah bahas Perina loh. Iya, nanti. lain. Off the record aja, off the record. Tapi saking Lambangnya sama Pak. nah, tar dulu itu jadi out of topic nanti nih. Jadi panjang kemana-mana kita nih. Iya. Oke. Pokoknya kita jazz dulu aja deh. Oke, jazz dulu. Siap. Cheers dong, cheers. Yes. Oke, mungkin kita nggak akan bicara masalah yang tadi industri rekaman, tapi kita akan jazz Tapi lagi. memang Oke, boleh. memang Mencoba. perkembangan musik jazz Indonesia tanpa saya terlalu membangga atau membesar-besarkan tidak lepas daripada Aquarius. Ya, Ya, setuju. Definisi jazz itu menjadi lebih jelas lebih itu karena dibikin dari kompilasi Aquarius. betul. Iya. Pemain-pemain jazz itu menjadi lebih terkenal karena Aquarius mendedikasikan album-album mereka di dalam kaset-kaset pada waktu itu. Betul. Jadi walaupun kita dulu sebenarnya quote unquote berdosa mereka, tapi pada akhirnya memberikan suatu wawasan atau suatu Iya. ini yang besar. Ya, seperti saya bilang tadi, selera musik kita Tergantung akuarium. dibentuk sama Aquarius. Tergantung genrenya apa. Iya. Tergantung. Diarahkan. Nah, oleh jadi Aquarius. kalau jazz memang Ada Aquarius. ya karena kebetulan saya sama yang namanya Pak Surjoko, dia sekarang udah tua banget. Yang memang kita sama-sama suka jazz. Dan kebetulan waktu saya bersempatan sekolah di Amerika itu, saya menjadi Supplier. vendornya kepada Aquarius. Kurator biar keren sih kayak kurator dah. Kurator. Kurator. Kan milih ini cewek cocok apa enggak nih ya. Ini dia. Karena saya sekolah aja, saya bilang saya nggak perlu beli apa-apa deh, tapi saya harus punya yang namanya turntable, speaker segala macam. Oh, sedap. Stereo saya harus punya. Jadi naik bus deh. Iya. Tapi gue masih punya turntable. Nah dari situ, jadi saya bisa punya dengar segala macam. Saya berikan kepada Aquarius segala macam, termasuk beberapa yang kalian sebut sebelumnya. Iya. Nah, mau itu Kenny Nolan, atau David Gates, or whatever, itu hasil dari sana lah. Oke. Jadi kebayangkan Kenapa? kita anak-anak Jakarta tahun 80-an Betul. beli kaset Aquarius Iya. yang waktu itu salah satu yang jadi panutan tuh koran private collection tuh udah pasti bener aja gitu. Ini enggak, bukan maksudnya ini nih ya. Bukan promo Ya, Aquarius. Nggak ada lagi, udah tutup soalnya juga. Udah beda. Iya. Aquarius yang sekarang beda kan, Aquarius musik Indonesia. Dalam arti kita nggak tahu bahwa kita dengerin Dave Grusin atau segala macam, Kenny Nolan apa segala macam yang jazz itu, dan kita belajar di situ. Karena itu rupanya ya Mas Iman ini kalau kita split screen, Mas Iman lagi dalam keadaan gondrong belanja plat gitu ya, dikirim ke Jakarta, terus diterbitkan oleh Aquarius dalam bentuk kaset, kita dengerin. Jadi banyak sekali istilah jazzy tunes segala macam itu fusion
Bahkan Aquarius kan bikin seri Fusion 1, Fusion 2. Iya, betul betul Iya. ingat banget yang gambarnya panah gitu. Iya, itu mengajarkan Iya. kita gitu anak-anak. Karena belum ada internet zaman Iya. dulu. Betul betul. Nggak ada, kita pengetahuan kita hanya dari koran, dari majalah Hai. Ini membuka wawasan kita ya. Dan kaset itu berbaik hati si Aquarius nulis kreditnya yang main flute si De Valentine, yang main bass siapa, Bram Loveriel segala macam. Jadi itu Lengkap, kita berhutang pendidikan musik, wawasan musik kita dari nggak hanya Aquarius, mungkin kalau Toko kaset. dari Kaset. toko kaset. Iya. Kalau prog rock ya kita tahu Yes dari album dari Bandung gitu Iya. selalu ajaib semua tuh kan ya. Terus ya kalau saya pribadi sih saya hanya yang paling benar ya Aquarius, Yes, tim record gitu ya karena paling benar apa? Kadang-kadang bungkusnya grafisnya bagus, rapi gitu. Kalau yang lain tuh udah males. Dan kompilasinya juga enak gitu. Bener. Ya. Kompilasinya enak. Ada kuratornya. Iya. gitu Tadi tuh masih tadi tuh masih belum bisa hilang tuh Mas Iman gondrong tuh. Gua kata gua agak bayangin gimana tuh bentuknya. Tapi benar loh, kita beruntung ya di zaman retro itu ya. Kalau misalkan kita nyari satu musik, ya maksudnya Mahal kita sekali loh. Iya mahal. Kayak kita pasti kalau beli kaset yang belum tahu apa-apa mau tahu jazz, kita cukup beli dengan yang kompilasi. Betul. Best of Jazz. Iya, betul. Seperti kayak Jazz Tunes contohnya. Nah itu kan baru kita bisa tahu, oh ini Oh, musik iya. seperti ini betul kan? Padahal itu adalah Nanti mereka kumpulan ada The beberapa Best of album, Blues. betul. Ya, betul. Bener-bener terima kasih walaupun memang di zamannya. Dan boleh boleh Ya nyoba kan? kan di toko kaset. Boleh coba, betul. Beli boleh nyoba gitu. Jadi Tapi ya memang Ya. di kacamata industri musik itu adalah the golden era of the musik industri Indonesia, international musik ya, ya. di mana tidak ada batasan dari manapun Ya. musik itu, tapi bisa jadi hit di Indonesia. Contoh, Menarik nih. tahu lagu Asahi Gal Costa, Ya. Asahi gitu kan. Iya. Nah, Brazil loh. Heeh. Tahu lagu Susana. dari Tahu? Belanda. Belanda. Art Company. Nah, Ya. di banyak banget hits di Indonesia yang di negaranya pun kadang-kadang nggak jadi Oh apa-apa. iya, betul. Termasuk. Kokorono Tomo termasuk. Termasuk satu lagi yang gue tahu, You, Basil Valdez. Itu di Filipina. Filipina. Filipina, Filipina terkenal masih? terkenal. Terkenal Oh, banget. masih terkenal. Oke. Terkenal. Tapi memang itu bisa crossover ke sini karena lagunya memang pop banget kan. Iya, betul. Liriknya bagus segala macam. Itu kita keluar. Tapi yang saya sebut itulah kalau kita di industri mengatakan bahwa itu the golden era, masa itu. Jadi yang Mas Rai segala macam teman-temannya semua menikmati, dengar ke toko kaset, beli berkeranjang-keranjang, boleh coba, boleh rewind. Nyobanya berkeranjang Mas, belinya satu. Iya. Karena sayang dijajan. Tapi dan itu Betul. sekarang kita beruntung ada Spotify. Iya. Tapi ada era waktu itu di mana nggak ada Spotify, ada CD aja. Bahwa kaset itu menjadi tidak hanya pada pendengar, tapi juga kepada musisi-musisi sebetulnya. Mereka mendengar banyak sekali musik-musik yang mereka menjadi inspirasi mereka. Betul. Tanpa batas. Betul. Tanpa Iya. batas. Betul. Itu yang dulu plusnya era itu, walaupun itu. sebenarnya itu menyalahkan aturan, tapi Iya. nggak salah juga karena kita belum ikut undang-undang. Belum ikut undang-undang, Ya, kok. Iya. Di sini nggak salah. nggak Di sini nggak salah. Di Di sini Indonesia nggak nggak salah. salah. Ya kita nggak kesana lagi, tapi Ya, oke. intinya era itu sampai akhirnya jazz itu mulai bisa diterima karena itu. Orang tadinya menganggap bahwa jazz itu musik susah, Iya. Ya, tadi kan. nggak ngerti Bodoh deh sih, jadi bilang apa gitu sih, kan. apa sih yang enak didengar dari datin orang main itu. Jelimet deh. Soalnya rame gitu. Tapi Iya. tiba-tiba kita mendengar ada satu jazz vokal enak, sweet ya, suaranya nggak ngotot-ngotot, nyanyinya merdu, laki-laki, sukses. Siapakah dia? George Benson, Nope. bukan. Nope, Internasional. nope. Bukan Gino. Michael Frank. Oh, Michael Michael Frank. Itulah pembuka pintu jazz Indonesia. Vokal. Jazz vokal Jazz Indonesia. vokal ya. jazz vokal. Iya, Ya, itu kalau nggak salah zaman-zaman lagu yang Antonio Song. Ya. Iya, betul. And the Cookie Jar. Yes. Oh itu oke. Itulah bagaimana akhirnya kita kembali ke topik jazz. Ya. Influence jazz dari mana-mana itu, bahwa musisi jazz pun pada akhirnya berevolusi bahwa
nggak melulu gua mesti berinstrumentasi, bersusah-susah dengan scaling main yang cepat gara-gara, tapi dengan melakukan sesuatu yang sweet pun bisa sampai Michael Frank masuk di Indonesia. Ya. Lebih dulu dari Amerika kali. Dia juga di sana, tapi di sini dia langsung gede. Oh gitu. Yep. Itu 80-an awal ya Mas ya. 70-an akhir. 70-an akhir. Oh, jadi Michael Frank sendiri di negara aslinya Nggak segede di sini. Awalnya. Segede di sini. Awalnya. Nggak segede di sini. Awalnya. Dia tetap aja dalam kotak yang bukan pop, kotak jazz. Jazz, ya. Kalau Ini dia Warner ya Mas ya? Waktu Yes. itu. ya? Da- Kalau di sana kan lebih Ya, pengkotakannya lebih Oke. Lebih rigid ya? Artinya kalau masuk Billboard chart itu chart dia nggak bakal Dia masuk. nggak masuk. tuh. bakal masuk ya, tapi jazz chart ada ya. Iya, Di Indonesia kan nggak pernah ada itu. Iya, betul. Radio membuka sana sini. Iya. Walaupun radio mensegmentasikan musik mereka, tapi kadang-kadang mereka terbuka akan karena persaingan ya. Iya. Antara radio, antara perusahaan rekaman itu saling kompetitif, sangat kompetitif. Label yang ini dan label yang itu harus karena lo bikin Phil Collins, gue juga mau bikin dong Phil Collins. Iya benar-benar. Mbak bikin Michael Frank, saya juga mau bikin Michael Frank. Jadi masing-masing pada akhirnya berusaha untuk mencari sesuatu yang unik, mencari sesuatu yang Iya, yang nggak umum, yang bisa dijual, bisa. Jadilah apa pasar itu diberikan segala kemerdekaan, Iya, kebebasan, iya, iya. kenikmatan menikmati musik segitu besar. Benar. Dan radio tuh begitu suportif. Kadang-kadang radio jadiin duluan, nggak ada di mana-mana radio juga promosi sebelum ada. Zaman itu Mas radio tetap lo kirim label Aquarius gitu kirim ke radio. Nggak ada. Enggak kan? Mereka Radio cari sendiri kan? Loh, mereka nggak mau ter Oh beda malah justru. beda. Oh. Kalau radio masih ada segmennya dong. Iya benar-benar. Ya Iya. saya Ini radio pop, radio remaja. Iya. Masih. Enggak makanya jadi Aquarius nggak pernah ngirim gitu Oh, nggak kayak zaman resmi kan gitu kan kita Resmi selalu bikin. ngirim, betul. Oke, tapi boleh tahu nggak kalau yang di Indonesia sendiri yang memberikan sumbangsi cukup banyak untuk radio lagu-lagu jazz itu radio di mana? Apa nama radionya? Pada saat Alsita. itu. Oh, El Sinta. Ada satu tokoh yang sekarang udah marhum, Oke. namanya Indra Malaon. Dia itu salah satu penggemar jazz. Iya. Koleksi vinilnya nauzubillah banyak ya. Dia kalau semua mungkin kalau dibicara mengenai salah satu yang non musisi ya, Iya. Indra penggemar jazz ya, Betul. yang betul-betul total dedikasinya begitu besar terhadap musik jazz, namanya Bapak Indra Malaon. Iya. Suami dari Ibu Tuti Indra Malaon. Dia Gua kenal anaknya. Dia di Iya. El Sinta waktu itu. Dia yang mempromokan. Jadi dia benar-benar Sinta aja dia bikin di El Sinta waktu itu. Ya, kebetulan juga anaknya yang perempuan teman SMP kita ya. Ya. Iya, kalau main ke rumahnya ya kita masuk surga lah. Vinil banyak banget ya semua kan. Aduh. Oke, tapi kita cut dulu. Mungkin ada pertanyaan dari penonton. Penonton pasti ada yang mau bertanya-tanya dulu, apa menggelitik sekali yang akan Sebelah sini ditanyakan. Mungkin dari biasanya. sebelah kanan ada? Sebelah kanan ya. Oke. Bapak-bapak, om-om. Yang di sini kan bapak-bapak nih sini. Yang cewek-cewek dong yang sebelah sana. Yang cewek. Yang cewek-cewek. Nggak ada? Cewek-cewek di pendiam- mana nih pendiam cewek-cewek? semua nih, cewek-cewek. Malu. Oke, kalau gitu kita lanjutin aja deh. Itu ada satu temanya tuh. Oh ya, oke. Exki, silakan. Tadi kan ada kalimat jazz itu selalu hubungannya dengan kebebasan berekspresi. Jazz itu lebih banyak instrumental dulu. Perkembangannya kan musik instrumental yang terus di situ lahir kebebasan berekspresi. Yang gue mau tahu kalau dari penyanyi misalnya, apa mereka juga punya kebebasan berekspresi? Oh iya dong. Banyak kan? Ella Iya. Fitzgerald, Louis Armstrong. Nina Simone. Bagaimana mereka menyanyi sampai sekarang masih banyak. Bagaimana mereka berimprovisasi dengan nyanyinya. Al Jarreau, ya kan? Iya, Kita tahu tuh istilahnya, scat singing Scat, ya. ya. Scat singing. Betul. Jadi Bagaimana yang- Manhattan Transfer? Ya. Jadi dari mereka pun mengimprovisasikan teknik mereka bernyanyi. Oke. Kalau pop kan nadanya udah pasti. Pasti ada segmentasi di mana akhirnya mereka memperluas pembawaan mereka dan bagaimana membuat aransemen vokalnya di luar batas norma yang kalau ini biasa ya. Ya. Pasti ada, kalau kita dengar lain aja. Al Jarreau segala. Tapi pada akhirnya mereka juga nggak bisa bertahan dengan quote unquote jazz itu sendiri.
Jadi mau nggak mau Al Jarreau kita akhirnya yang besarnya pun Gara-gara walaupun lagunya lagu jazz, yang besar apa lagu? Yoni masuk nih. David Foster. Belum. Tapi lagu Al Jarreau besar dari dulu sebagai penyanyi jazz. Ya. Tapi baru masuk di Indonesia karena hanya satu lagu. Lu apa ya? Spain. Yes. Oh, gua kira Yang nulis, Jazz vokal 4. yang nulis Cikorea. Korea. Tapi cara membawakannya Beda. sudah ada instrumentasi aransemen yang lebih umum untuk Lebih kita umum, nikmati. betul. Kayak gitu. Padahal ada satu lagunya Al Jarreau, Take 5, kalau didengar luar biasa banget. Iya itu ini Itu aja malah secara musikalitasnya susah tuh kan. Susah. Biramanya 5/4, makanya take 5 tuh. itu sebenarnya juga cover ya. Sampai itu Dalam Spain itu pemain musik Indonesia yang non jazz pun bawain. Iya. Karena udah bisa kalau Kalau jazz tuh udah bisa bawain Spain. Wah, ya, Udah, lulus. Kalau anak progressive rock udah bisa intronya First of Fifth-nya Genesis. Nah, Gitu ya. Wah, gitu. Kalau itulah Kalau Jadi udah lewat level 1, lewat level 2, gitu ya kira-kira band Itu orang gitu tuh. enak kita temenin tuh berarti. kalau Stairway to Heaven ya intro gitarnya ya. Iya, Gitu. temenin orang kayak gitu. Kita ikut keren jadinya. Tapi kalau soal jazz, aku sedikit nambahin soal Mas Iman tadi pertanyaan dari Meski. Ya soal vokal itu ada satu hal yang menarik tadi emang improvisasi, sketch singing segala macam. Tapi ada juga yang saya tahu adalah vokalis. Jadi istilahnya kayak Manhattan Transfer itu atau John Hendricks itu ada penulis. Jadi lagu-lagu standar jazz itu kemudian ditaruh lirik dan solo trumpetnya yang di tengah itu dinyanyikan. Oh itu sering. Itu vokalis. Nah, Iya. itu Sering. teknik itu John Hendricks, Manhattan Transfer. Jadi di luar sketch king yang bebas, mereka ngikutin pola solonya plek versi misalnya Origin-nya Dizzy gitu segala macam. Dia ikutin persis gitu. Ini nadanya sama, Oke, Mas. tapi dikasih vokal. Kasih lirik. Trivia. Kasih lirik. Trivia. Oke. Apa nih? Penyanyi vokal pria yang nyanyi vokal tanpa musik sama sekali siapa? Bobby McFerrin. Ada satu lagi. Bukan Kenny Rankin, bukan. Termasuk akapela dong berarti dong. Yes. Iya. Itu akapela ya berarti ya. Siapa? Bukan hitam putih. Putih. Ebony and Ivory. Berdarah. Kali Nah, udah. kakak. Oke, siapa? Tapi akhirnya dia pakai musiknya. Ben Sidran pernah. Ben Sidran. Iya. Iya, pernah ya? Benar. Tapi nggak segede Bobby McFerrin sih ya. Impactnya Iya. ke Nah, ada pertanyaan. impactnya ke pemain atau pelaku industri di Indonesia dengan jazz tadi sekitar 80-an gimana? Karena kan ada generasi tadi kita cerita. Oh, gitu. Nah, Nanti kita berarti loncat ke topik nomor 2 nih. Pertanyaan udah langsung. Itu langsung pertanyaan pertama itu udah bocor tuh udah. Ya, gak apa-apa. Gimana? Mau dijawab apa? Apa untuk episode berikutnya aja? Apa sih dijawab aja? Jawab aja. Jawab aja gak apa-apa. Pertanyaannya apa sih? generasi ya. Nah. Apa ya? Pelaku Oke. pelaku industri jazz lah begitu ya. Mau Kita harus- pemain atau itu kan harus kita nggak bisa lupa soal Ya. apa Indra Lesmana siapa? Jack Lesmana. Nah, Ya. kita harus kalau lihat menjawab pertanyaan itu harus lihat ke situ. Kita memang mengenal musisi Indonesia banyak banget yang sekarang bermain jazz. Tapi Ya. pionir jazz itu sebenarnya kan zaman itu. Indonesian All Star Jazz. Om Jack Lesmana, Om Bobby Chen, Benny Likumahua. Mustafa main drum, Benny Likumahua, segala macam di spot itu, ya. Margie Seeger juga termasuk. Itu setelahnya. Oh, Tapi setelahnya, malah mereka udah kalau correct me if I'm wrong di YouTube pasti bakal banyak yang jawab. Mereka udah ikut festival duluan tuh. Iya. Berangkat sendiri kalau nggak salah. Gitu Zaman ya. itu. Nah, North Sea ya, kita North Sea bener ya? Bukan North Sea kayaknya. North Sea Jazz. Pernah North kan? Sea Jazz. Indonesian All Star Jazz Enggak, berangkat. tapi Awal-awal. North Sea belum Tapi- ada tahun itu. 60-an Udah, belum. udah. Belum, Mas. Udah deh. Nih. Oke. Nanti kita lihat. Nanti di Google, nanti di Google. Nanti komen. Nanti silakan komen ya. Komen aja di komen. Nah, dari Gaya sendiri tuh, gini, Mas, ya? Jadi kalau kita lihat yang total dedicated banget terhadap jazz Gila. itu pertama adalah ya itu bapak-bapak itu.
Jatuh Semana, Bobby Chen. Dia tidak pernah sama sekali mengurangi idealismenya mereka terhadap musik jazz. Iya. Oke. Iya. Sampai akhir hayatnya mereka. Semua tuh nama-nama itu. Nggak ada main tiba-tiba jadi fusion. Tiba-tiba nggak ada tuh. Tetap jazz murni Jazz. ya, Nah, mainstream. pada akhirnya Om Jack yang agak lebih ekspansi. Dia bukan lagi cuman itu. Bikin tetap jazz, tapi dia bikin acara di TV. Nada. Iya. Nada dan apa? Nada dan irama. improvisasi. Oh, nada dan improvisasi. Dari universitas gue nggak ingat loh. Nah, Dia artis-artis nontonnya jazz pada, nah Hawaiian, itu mulailah. bukan. Mark Jagger segala, Nur Bersaudara. Mereka bikin album segala macam. Belum Mana suka Sarah Niaga era nih. itu. Tapi karena pada era itu musik jazz di Indonesia belum jadi mainstream menjadi Mainstream, pop iya, itu, jadi tetap aja bergerak di dalam ruang mereka. Iya, iya. Tapi diakui sebagai, ya inilah pionir musisi jago. TVRI itu maksudnya berarti? Very. Ferry udah model lain lagi. RCTI baru 86. Enggak, maksud gua bukan di RRI gitu. TV benar. Ngamuk. Tapi Radio Sita udah Ada. Ada. Nah, pokoknya gitu. Akhirnya kalau kita lihat Om Jack, kalau ingat saya ya, mungkin di YouTube ada yang lebih lihat, karena saya ikut mereka ikutin dengan Om Jack segala macam Nur Bersaudara. Karena kan saya tadi awal saya cerita saya bercimpung dengan keluarga Ya. Redi Nur Bersaudara, kakak-kakaknya tuh Nur Bersaudara itu salah satu kumpulan dari bandnya Om Jack. Om Jack itu yang mengeluarkan akhirnya Yopi Hitam dan segala macam. Oh, oke. Tuh. Menelurkan maksudnya. Menelurkan. Murid-muridnya Iya, ya itu maksudnya Hmm. kok gua ya, mereka bikin acara TV sendiri dan segala macam. Pendek cerita akhirnya keluarlah band-band jazz yang di era fusion. Yopi Hitam, Karim Soleh, Chris Kaihatu. Chris Kaihatu. Sehat. Mungkin ada di era itu yang ikut waktu itu di Hotel Mandarin ada satu. Kita boleh nyebut Captain Bar. Boleh nggak apa-apa? Captain Bar, tempat nongkrong anak-anak karena untuk belum ada jazz club, belum ada Blue Note, belum ada apa. Waduh. Tapi jazz club pertama di Indonesia adalah Captain Bar. Captain Bar. Ireng Maulana All Star. Bro, Belum ya? Chris Kaihatu. Oh iya ya. Iya benar. Disitulah mereka gitu. Mulailah itu. Berekspresi. Kita udah masuk episode kedua nih. Ya, betul. Udah episode 2. Udah episode 2 nih, udah Ya, lari. ditagihin nanti ya. Ini kayaknya kalau boleh udah masuk musik fusion ya. Masih jadi karena pada akhirnya terlihat kan jazz bisa diterima kok. Bahwa dengan penyesuaian terhadap selera pasar, jazz itu bisa diterima. Terima. Oleh tapi jangan masyarakat terlalu lebih kaku luas. main itu karena ada memang pasar yang seperti Mas Kiwir, Mas Ai, Mas teman-teman kita sini yang main jazz gitu. Gua enggak. Gue enggak juga gue. Gue masih dengerin jadi Cisco. Tahu Mas. Tapi pada akhirnya ada yang itu. Sejak Michael Franks masuk semua masuk. Malah sedikit-dikit apa-apa jadi Jazz. Iya. akhirnya Pengennya dikasih label jazz gitu kan ya. Orang jadi nanti kayak gitu. itulah akhirnya ada album Aquarius bikin lagi bukan saya nada dan improvisasi sebelum Chris Kaihatu pada akhirnya Yopi Hitam, Yance Manusama, Karim Soleh, main keyboardnya siapa saya lupa. Keyboardnya Chris Kaihatu dong. No, Chris Kaihatu bikin lagi sendiri akhirnya. Bikin lagi. Siapa Yan? Album. Arman Marah itu yang Enggak, Bukan. Main keyboardnya siapa ya? Siapa ya? Waduh, lupa deh. Oke. Kan Karim Dula satu Karim belum, pokoknya main gitarnya Yopi. Penyanyinya Nunu Nunu. Wardiman. Ya, itulah mulai itu jazz masuk di aset Indonesia, nada dan improvisasi. Tapi bukan itu. Aquarius ya, Ya, 2 volume kan? Yes, tapi bukan itu sebetulnya. Om Jack udah mulai duluan di label yang namanya di Bandung, Hidayat. Hidayat Audio. Buset deh. Nggak tahu nih gue nih. Kurang jauh gue mainnya. Bener-bener Pelajaran jazz gaul ya. bener nih ya. Jalan Tamblong. Nah, Hidayat juga yang bikin Margie Seger. Semua bisa bilang, whatever that song. Oh, itu Nah, itu di Jamain. Tapi Margie Seger juga ada tuh satu album apa tuh? Yang dikeluarin sama Hidayat, yang gede. Nah, itulah. Itulah era perputaran. Tapi karena pada waktu itu masih segmennya jazz ya, yang mengerti jazz ya, yang umurannya sudah
mapam, udah kerja. Jadi era-era yang awal itu nggak terlalu besar seperti pada akhirnya belakangan jadi tempat nongkrong lah di Captain Bar yang akhirnya baur. Jazz vokal, jazz fusion, jazzy tune pula lagi. Jazzy tune. Oh. Apa sih bedanya? Ini penggemar jazzy tune. Gua tanya dulu, apa bedanya jazz vokal sama jazzy tune? Ayo. Ayo. Jadi gini. Tata buka contekan dulu. Nah, Jazzy Tunes itu yang paling bertanggung jawab dengan terminologi Jazzy Tunes itu adalah Aquarius. Di mana kalau misalnya lo bertanya kan, apa bedanya jazz vokal sama Jazzy Tunes gitu ya? Oke. Gue beli karena Nah itu bandel banget tuh Aquarius tuh seenaknya aja begitu. Oke. Kalau jazz vokal udah pasti ada vokalnya. Iya. Begitu dikata lah Tapi ya. kaset Jazzy Tunes selalu Ada ada vokalnya semua. juga. gue beli karena covernya, Iya. Yang dibuat oleh Mobil ya, Sin. cover desainnya. yang dibuat oleh Lesin. Lesin. Oke. Palesin. Gini, Emang Pak ya? yang membedakan jazz vokal sama Di jazz situ. Jazz vokal masih di dalam batas-batas norma jazz ya. Jazz. Oh, Chordnya microphone. Jazzy tune. Kejazzesan. Kejazz-jazzan. Jadi ada Kejazz-jazzan. jazz Kan ada Y-nya, Jazzy. Ya. Jazzy. benar, Jadi benar. waktu kita kuratorin lagu, ini mana nih? Masuk sini. Ini masuk sini ya gitu. Oke, ambil contoh yang Jazzy Tunes. Contohnya lagu apa tuh? Yang Nih, Tatsuro Yamashita masuk ke jazz itu, gitu. Nggak masuk ke jazz vokal. Aljero tergantung lagunya masuk jazz vokal gitu loh. Oke, Tatsuro Yamashita berarti model-model Japanese city pop itu masuk ke dalam situ Jazzy. Waktu itu ya, itu city Gini. pop terminologi belakangan ya. Terima belakangan, tapi kita nggak lihat Belum lahir zaman itu, di pop. Jadi Ini bisa Jazzy Tunes ya? Jadi kita lihat kadang-kadang ada dari ritmenya, chord progressionnya, cara nyanyinya, Jadi more or less dipikirin lebih, kan, berarti. lebih kepada R&B nggak R&B terlalu, Benar. jazz vokal banci itu umpamanya. Hmm. Tapi ini enak, ada influence jazznya, ada influence R&B-nya, ada influence popnya. Pop dong ya. Ya kayak gini ya Mas ya. Iya, kayak- lebih ke pop Kayak misalnya sebetulnya. ada keyboardist top juga George George Duke. Duke. Nah. Nah, George Masuk Duke. di mana deh? Nah, Tergantung lagunya. Tergantung lagunya. Enak lagunya. Born to Love You. Dia pemain jazz nih, George Duke. Born to Love You tapi lagunya menye-menye banget kan? Jazz itu. Masuk ke jazz itu. Nggak masuk ke jazz vokal kan, Mas? Dua-duanya boleh. Boleh. Tapi gue ada pertanyaan ya. Siapa jadinya? Kan kurator. Oke, kebetulan gue Mas Iman yang gondrong sendiri. itu. Gue pengen lihat Mas Iman gondrong ini gue penasaran jadi. Ntar fotonya di-share ya Mas ya. Oke, di share atau kontrol? Gondrong itu. Oke, itu Jazzy Tunes kan terbit di era 80-an ya. Iya. Nah, sekarang gue mau ngomong itu masalahnya waktu era 80-an pernah dengar dong pop kreatif. Zaman-zaman itu kan, pop kreatif. Iya, Apakah iya, itu iya. bisa dimasukkan ke dalam Nah itu setelah Jazzy Tunes? setelahnya kita nggak terlalu kesana dulu kali ya. Tapi dalam arti kata gini, bahwa Jazzy Tune itu bisa populer sampai sekarang, itu menyatakan bahwa seri itu masuk ke pasar lebih besar daripada jazz vokal. Jazz vokal. Kenapa? Karena dia lebih universal. Mudah diterima sama masyarakat lebih luas dicerna. ya. Ketimbang Lebih diterima Iya. ya. dan gak dibantah bahwa kalau kita masukin sesuatu yang udah nggak ada nih sekarang, tapi tadi seharian ini kita ngomongin itu di antar temen, lagu yang namanya Kenny Nolan. Itu penyanyi pop, penyanyi di Amerika juga kecil, namanya nggak besar amat. Tapi ada satu lagu di situ, You're So Beautiful Tonight. Saya beli itu, saya denger, oke nih, gitu. Saya cuma kasih note ke Aquarius, Jazzy Jazzy Tunes. Oke, Aquarius juga ngeluarin adult contemporary, betul? yes. Ah, itu bisa membedakan nggak adult contemporary sama Jazzy Itu lain Tunes? lagi. Lain lagi. Bisa Kalau lain. adult contemporary chart itu seperti antara jazz vokal sama jazz itu. Dia adalah rock, tapi yang rocknya kalau kita bilang adult agak bencong, nggak terlalu berani untuk rock banget. Toto, David Gaye, oke. bukan Pages. kayak gitu-gitulah. Jadi rock tapi Christopher Cross. lebih ya Christopher Cross. Kalau di Amerika tuh West Coast. West Coast ya. Rock. Bobby Caldwell. Bobby Bobby Caldwell. Bobby Caldwell nyebrang kiri kanan tuh. Oh Iya. bisa. Dia malah lebih terkenal jadi jazz itu ketimbang Oh oke. Ada contemporary. Ada pop contemporary. atau ada contemporary. Masa hidupnya musisi Amerika sebenarnya ada di tangan lo, Mas. Iya. Mereka nggak tahu aja. Kalau dia tahu tuh. Bobby Caldwell tuh Harusnya Cat in the Hat albumnya yang pertama. Cat in the Hat. Iya.
Oke, sebentar. Tadi ada pertanyaan ini dari Eski. Coba apa lagi? Tanya lagi. Kalau lihat sejarahnya dulu, kalau dilihat jazz itu awalnya memang dari kebanyakan mayoritas yang memainkan orang kulit hitam ya. Tapi dalam perkembangannya kenapa lebih banyak orang kulit putih yang kemudian kayaknya lebih Ini bertemu lagi ini ya. Gini. membumingkan jazz gitu loh. Aku sih nggak setuju. Nggak, ya antara iya antara iya dan tidak gitu. Iya. Mungkin itu tergantung daripada mereka kali ya. Susah juga kalau dibilang musik jazz yang orang kulit berwarna pun ada juga yang besar-besar memang. George Duke segala macam kan mereka gede. Tapi kalau gini, orang hitam itu akan lebih besar rootnya kepada R&B, soul atau jazz. Kesana. Sementara yang putih akan lebih orientasinya kepada yang rock atau yang fusion jadi elektronik dan segala macam. Nah, yang hitam-hitam itu selalu terbatas pada itu. Mereka kalau main rock nggak ada jiwanya. Yeah. Itu panggilan hati, bukan lagi By design bukan. ya. bukan by design. Makanya- Itu dari atas tuh. Udah fitrahnya begitu ya. Oke, jarang grup rock yang orang kulit hitam ya. Kecuali satu. Tapi ada satu. Living Colour. Iya. Lenny Kalau Kravitz. itu, Lenny Lenny Kravitz. Kravitz. Ada. Ada sih. Tapi kan bukan Panggilan juga. bukan menjadi yang utamanya mereka. Iya. Sama aja. Ada juga kan penyanyi kulit putih yang nyanyi rap umpamanya. Iya. Iya. Ya nggak? Eminem. Guys. Penyanyi sih tambah. Yang putih ya. Gue putih. Vanilla. Vanilla. Jadi kalau itu adalah pengembangan daripada selera masing-masing. Tapi kalau kita mau dijawab pertanyaan itu, karena itu mungkin. Iya kalau saya sih kurang setuju dengan kok seperti apa yang lebih top yang putih enggak juga gitu loh. Bukan enggak juga, enggak gitu kalau saya bilang karena ya nggak tahu ini kan berarti kan statistiknya ukurannya lebih banyak mana hitam atau putih gitu jadi ya saya sih nggak terlalu apa ya nggak misalnya bisa dihitung dari statistik dia lebih banyak penghargaan yang diterima oleh musisi kulit hitam jadi saya sih nggak apa ya nggak terlalu pusingin gitu. Malah kalau dilihat kita sebut Quincy Jones tadi. Ya. Quincy Jones tuh orang color atau orang kulit hitam pertama yang berhasil menjadi rekod eksekutif di Amerika, Mercury Records. Dia saat pertama orang hitam yang bikin geger. Dia juga orang hitam pertama yang membuat soundtrack buat film. Apa mas? Soundtracknya. Trivia lagi. Trivia atau Google. Itu yang mengenai perbudakan ya filmnya? Oh, itu lain, udah Itu belakang. kalau Purple tuh, kalau Purple Udah sih gede dia. David Foster Iya, tuh. Color Purple tuh. David Bukan Foster ya. ya. Nah, tapi Tapi kalau saya sih tadi ya soal kulit putih hitam itu menarik nih. bener emang awalnya kan emang hitam Menarik. ya. Ya. Begitu lo sebut David Foster. Panjang nih. Ayo masukin. Keluarkan itu yang mencerminkan kenapa orang Indonesia kadang-kadang menjadi baur bahwa seorang David Foster pun pernah dianggap sebagai Jazz. jazz. Awalnya itu. Kenapa? Karena dia banyak main di mana-mana. Satu, sebagai session musician. Kedua, album pertamanya dia yang The Best of Me yang dirilis di Jepang, main instrumental lagi, improvisasi sana sini. Oh iya. Jadilah dia Dianggap jazz. dia sebenarnya sebagai orang yang multi talented kemana-mana. Main session ini jago banget. Tapi pada akhirnya dia tapi di Indonesia tuh dia di Indonesia aja saling kesaperannya kadang-kadang dia dianggap sebagai pemain jazz. Dan dia paling benci gue nggak bisa main jazz katanya. Iya. Tapi dia bisa bikin producing album jazz hebat-hebat. Siapa mas? Seperti Ayo. Siapa ya? Hah? Satu. Ya Buble. Ada satu lagi cewek. Siapa ya? Ayo. Rene Olsted. Yes. Rene Oh Olsted. Rene Olsted. Iya. Pernah ke Java Jazz tuh. Pas film yang lo maksud The Pound Rocker. Yes.
Quincy 100. Jones. Ada sepeda. Gue seneng deh kalau gabung semua ada yang mau dong. Curang nih pakai contekan. Harus dong. SDO Harus nih. dong. Oh iya. Kan udah dipakai tadi. Kalau keyboardnya nada dan improvisasi itu udah Abadi Susman waktu itu. Oh iya. Abadi Susman. Om Abadi Susman, bener. Ya betul. Gue lupa. Yes. Yang Itu juga sekarang, nama- yang nama sekarang yang mesti keyboardnya kita sebut God tuh. Bless. Dan dia pernah lari ke Beatles kenapa? Pernah. Iya. Barata Band. Barat tapi. Iya, kalau itu ya. Tunggu, Demi. tadi Om Ai juga mau ngomong masalah kulit hitam sama ini. Iya, kalau emang awalnya benar karena perbudakan, mengekspresikan Karena memang rootsnya jazz penindasan awalnya dari di sana. situ. New Orleans segala. Cuman karena makin populer mungkin ya jazz ya, mungkin yang non kulit berwarna itu juga pengen ikutan kali. Kalau saya sih ngeliatnya begitu ya. Gitu Bahwa ternyata nih aliran musik ini seru juga ya gitu. Iya karena ya itu tadi ekspresi. Heeh. Gitu ya. Tapi gue pernah dengar katanya kalau jazz itu perpaduan antara itu kan kalau nggak salah kan jazz itu musik dari Afro American. Betul ya. Terus digabung dengan adanya musik klasikal dari Eropa itu membaur jadi jazz, itu benar nggak? Iya. Mungkin ada, tapi juga nggak hanya itu. Jadi karena tadi ya jazz itu ekspresikan diri Kenapa nih? kita Ngomongin, bebas. ngomongin. Jadi campurannya itu sebenarnya kalau menurut saya itu bisa apa aja. Bisa apa aja Bisa ya? apa aja. Tapi tadi ada yang istilah tadi jazz etnik, Jazz etnik gitu ya. ya itu kan berarti kan ada unsur Etnis. tradisionalnya gitu kan. Ada yang tadi klasik. Skillnya skill pemain klasik. awalnya. Situ pemain klasik Iya. ya. Nggak gampang. Banyak juga gitu. Juilliard segala yang sekolah di sana. Tapi Kelas berat emang. kalau kita lihat pada akhirnya pengarahan penjuruan daripada sekolah-sekolah itu kalau emang klasik dia jazz segala macam, jadi nggak pernah ada. Pada akhirnya terjadi pengembangan bakat atau itu adalah pengembangan dari masing-masing individu untuk mengolek itu dan menggabung itu menggoreng sendiri. Iya. Ngerti nggak? Dari ekspresi diri tadi itu Ya, kan. tapi kalau kita udah masuk ke dalam sekolahan, lo bilang Kotaknya lebih jelas ya. Tapi kan tahun 50 belum ada jurusan jazz dong, Mas. siapa dia? Hah? Sekolah musik kan udah ada kan? Loh, iya. Gue nggak tahu, gue belum lahir nih. Ya makanya. Tapi nggak gini. Nggak mungkin ya bahwa ada Glenn Miller segala macam di Brubeck segala macam tahun 50-an itu kalau nggak ada sekolahnya. Betul. Jadi Sekolah udah apa ada. mereka? Udah di jazz ada. Sekolah jahit kali dia. Kita kurang matiin. Itu Juliana, bukan Juliana. Beda ya. Di komen ya, Di mungkin komen ada pasti yang nanti ada. yang Iya. tahu. Dan kalau udah sampai terlalu, kita nggak sampai terlalu deep banget sampai Iya. history itu kita dalamin. Ya. Karena kita juga menikmati ini. Sekali lagi kita penikmat ya. Penikmat. Tadi udah disclaimer-nya kita ulang lagi. Iya. Dan kebetulan aja saya nggak bisa main musik, tapi saya bisa beruntung bisa ada di dalam lingkungan itu. Gitu. Dan tidak hanya jazz juga sih, kadang-kadang kan baru bikin makin-makinan tuh kakak saya banyak yang quote-unquote. zaman itu juga banyak yang belajar sendiri tapi kan otodidak gitu. Kayak contohnya Dizzy Gillespie itu sampai Oh iya. cuman punya akses terhadap sebuah trompet yang penyok gitu yang rusak. Ya kan yang sampai akhirnya jadi kalau kita- signature gitu. banyak. Nah, sekarang bahkan trompetis yang zaman sekarang pun ada yang memang pakai trompet yang model begitu. Siapa? Herb Alpert. Enggak, gue nggak tahu namanya sih, tapi memang sengaja pakai trompet yang rusak. Gue mau nanya nih masalah kan jazz itu kan berdasarkan dari Amerika rootsnya ya. Tapi kan pasti kalau masuk ke satu tempat di region tertentu, kayak misalkan di daratan Eropa, itu pasti akan berubah nggak? Ada nama European jazz sendiri, atau mungkin Indonesia masuk ke Indonesia ada sendiri ciri khas nggak bahwa itu Indonesian jazz, European jazz. Halo Krakatau. Kenapa nih? Halo. Etnik jazznya Krakatau? Etnik jazznya? Iya. Oh itu ya? Iya dong. Krakatau kan ada malah Karimata bikin album Ya. Ini udah loncat lagi nih kita babak 2 nih. Babak 3 berarti ya. Seru ya nih? Udah perpanjangan waktu nih kayaknya nih. Aduh. Kembali kepada dasarnya di mana pada akhirnya Bentar lagi adu Ntar lagi ada berarti nih. daripada pada akhirnya musisi-musisi itu mengekspresikan mereka bermusik, skill mereka, kemampuan dan segala macam, dan tidak menutup pintu dan itu dengan segala macam masukan-masukan yang mereka bisa untuk mengembangkan karya-karya mereka itu. Ya itu lihat Krakatau dengan etniknya dia, Karimata dengan jazznya dia, ya. Erwin Gutawa yang dengan orkestra segala macam dan sebagainya. Jadi itulah kenapa jazz kadang-kadang lebih stand out daripada klasik karena lebih bebas. Lebih diterima. Iya. Malah dia lebih bebas lagi dari pop. Pop Iya. tuh udah terbentuk, harus ada intro, bait, ref, Koda. balik, koda. Begitu ribet dikit nggak meledak gitu album.
lirik mesti gampang. Bahkan Iya. chord progressionnya Jazz- juga udah di Jazz, pakem-pakemnya ada. jazz memacu individunya untuk bermain setinggi-tinggi mungkin. Baru dia bisa tembus. Gitu ya. Yes. Artinya gini ya. Kalau musik jazz tuh di intro pun mereka juga bisa masuk improvisasi. Udah terserah deh. Terserah mau di mana Iya. aja gitu ya. Miles Davis tanya tuh pemain-pemain jazz indoor segala. Kadang-kadang main nggak tahu apa, main masuk aja berat, orang ikut udah, gimana sih kalau main? Oke. Gas gitu kalau sekarang bilang. Gitu ya. Iya. Intronya mana? Improvisasi. Kini apa lagi dia main? Iya, iya. Harus bisa ngikut. Improvisasinya on the spot di Yes. panggung. Kalau gini saya nggak bisa main musik, maaf ya Indra, jentar saya sok teori. Tapi pada akhirnya pemain jazz itu ada kadang-kadang cuman baca part-part tertentu, tapi pada saat mereka manggung itu tergantung pada saat mereka di panggung. Komunikasinya. Komunikasinya Mereka punya kode sendiri tuh. Tiba-tiba improvisasi panjang, ikut aja. Tadi kasih kode, berat, abis ya. Itulah jazz, kebebasan itu. Kenapa ya dari awal jazz gitu kan? Karena mereka ekspresif, budak-budak yang tertindas. Tertindas. Jadi mereka ekspresif. Menyuarakan kemerdekaannya mereka. kayak gitu Pertanyaan, berarti lebih asik kan nonton live dong daripada dengerin dari kaset atau CD zaman dulu atau sekarang Good dari point. A good point. Karena itulah Udah, kenikmatan menikmati musik jazz adalah melihat mereka bermain. Ya. Kalau kita mendengar jazz, kita membayangkan tangan itu begitu cepat, begitu ini nyanyi, begitu skat, begitu segala macam. Tapi begitu mereka datang di depan mata kita, kita lihat mereka begitu kompak. Cikorea datang kemarin tuh, wah gila banget ya. Iya. Iya. Benar lebih enak nonton Puas live. ya jadinya. Dan mereka memang album itu hanya sebagai pembuka pintu supaya mereka bisa live banyak. Oh iya. Iya. Dan lihat interaksi mereka di panggung tuh juga menarik. Nyatanya Ya. kan nggak ada aturan yang baku gitu. Mau Jadi improvisasi istilahnya- ini panjang tinggal kasih Iya, kode iya, aja gitu. Angguk-angguk, lirik-lirik. Kayaknya Budos pengen lihat yang nonton nih. Kayak gimana ekspresinya ya. Iya. Jadi memang bener ya kalau musik jazz itu bukan musik untuk yang bisa dipakai buat dansa atau gimana. Mungkin dulu ya, zaman dulu banget kali jazznya masih bisa pakai buat dansa ya kayak bebop atau Enggak, gimana. karena begitu mereka mainnya udah individu. bebas improvisasi udah susah untuk diikutin temponya kan. Ya. Nggak bisa lagi untuk jazz. Kalau memang big band dulu memang big band, memang untuk pesta, Iya. Ballroom tuh. ballroom dancing. Yes. Ballroom dancing ya. Yep. Ya, contohnya kayak Dixieland itu Iya. termasuk ragtime gitu ya. Oke. Oke, Oke, Pak tapi Lur. gini Apa, Pak Lur? pertanyaan pamungkas ya. Hmm. Oke, ini kita ngomong masalah retro. Ya, retro, tapi kita membatasi dari 70, 80, 90-an. Jazz di era retro itu yang paling berkembang itu di tahun berapa? Di era tahun berapa? Maksudnya eranya ya. Mungkin kan ya zamannya 80-an tuh ada fusion atau gimana. Tapi kalau menurut Om Ai dulu ya, kita satu-satu dulu ya. Oh gitu. Di tahun itu gitu. Ya, di Kalau- retro kita ngomong masalah retro. Sebenarnya kalau ditanya 70, jazz 80 itu atau 90. ramenya di kapan ya selalu rame. Hmm. Tinggal nanti pada saat itu lagi jazz yang seperti apa gitu. Tapi kalau kembali ke 70, 80, 90 ya mungkin tolong dibenerin itu sepertinya sih lagi rame-ramenya era jazz fusion di situ. Jazz fusion. Iya. Oke. Yang dimana sudah menggabungkan tadi Mas Iman sempat bahas mendalam juga jazz campur sama rock dan lain-lain. Dan bahkan seorang Herbie Hancock yang boleh dibilang dedengkotnya jazz pun pada saat itu masukin unsur elektronik dari album itunya dia itu apa? Future Shock. Ada album Rocket dipakai scratching segala, jadi lagu turntable. Nah breakdance itu nggak akan pernah terpikir seorang Herbie Hancock 3 tahun sebelum itu akan keluarin album seperti itu gitu. Jadi di era itu album fusion jazz fusion kelihatannya yang Iya. sangat marak. Oke, Om Ai 80-an ya. 80-an. Om Ira apa kira-kira? Zaman retro tuh 70, 80, 90. Jazz emang tuh muncaknya di era berapa? Kalau di Ya apa ya, sama sih kayak dalam arti ya, apalagi karena kita nggak hidup di tahun 50-60 ya, jadi ya kita nyerap apa yang terjadi di sekitar kita di tahun 70-80-an sampai 90-an. Ya memang era 3 dekade itu banyak hal penting ya. Kalau tadi kita bicara ada fusion segala macam dari
fusion itu sendiri mungkin sebenarnya genre juga kadang-kadang ditentukan oleh industri juga ya Mas ya, media, industri segala macam. Sampai akhirnya tiba-tiba kayak seorang musiknya Liri Ternauer itu nggak dianggap jazz lagi tapi masuk ke kategori apa Mas? Smooth jazz. Smooth jazz. Ya, jadi Sampai ada subgenrenya lagi ya. ada subgenre. Jadi smooth jazz lagi. jadi banyak hal yang terjadi di tahun 70-80 tapi ya setiap dekade juga tahun 50-an juga ada dari hard bop, dari bebop ya, jadi hard bop. Dan sekarang tahun 80-an ada post bop gitu. Jadi semuanya punya peran masing-masing. Cuma satu hal revolusionari kayak misalnya kalau di musik blues rock itu tahun 60-an ada Jimi Hendrix yang mengubah peta gitar elektrik, dan kemudian tahun 80 Eddie Van Halen bikin tapping elektrik heavy metal gitar segala macam. Tahun 80-an itu saya pikir ada satu tokoh yang penting yang yang memberi kontribusi di musik jazz itu adalah Jaco Pastorius ya. Jadi dia mengubah jazz bass playing sehingga berpengaruh dan ngasih sound baru di musik jazz. Dia ngawinin R&B dan soul, dia masukin ke musik jazz ala dia. Yang mana kita bisa dengar di album-album Weather Report dan album solonya dia. Sayangnya dia nggak berumur panjang, tapi nggak kepikir aja gitu zaman dulu orang main bass jazz bisa kayak begitu. Itu saya pikir. Jadi balik, kalau pertanyaan adalah mana yang paling penting dari Pak Lurah, ya semua masa penting, tapi karena kami hidup dan tumbuh di era 80-an itu yang kami tangkap. Itu ya. Oke, Saya Mas Iwan. Ini panjang nih. Kantor kita. Definisi suksesnya apa dan di mana dulu? Oke, maksudnya mulai kuatnya jazz itu di era Mulai. Bukan mulai, maksudnya di antara di 70, 80, 90 itu. Oke. Ada satu artis jazz yang berhasil crossover dengan lagu instrumentalnya dia, menembus ke sana kemari. Pop dia tembus, jazz dia tembus. Siapakah dia? Gue mau jawab berdasarkan Grammy Award yang dia terima. Nanti gue Main apa dulu dong? Mau kasih hint? Main saksofon. Oh, saksofon. Kenny G. Pinter baru ini. Nah, itulah era di mana crossover itu terbuka banget. Orang dengar pop pun tahu siapa Kenny G. Ya. Nah, kalau udah ada satu lagi pemain saksofon juga, lagunya dibawain di mana-mana. David Sanborn. Nope. Of course. Dave Koz. Ada vokalnya di situ. Oh, Tom Scott. ada vokal. Nope. Grover Yes, Grover Jazz itu pas. Washington. Ya. Oh, ini Jadi saksofon ya. kalau mau lihat itu definisi suksesnya adalah lagu-lagu yang seperti itu, yang naik salesnya tinggi, masuk di charts dan lain sebagainya. Dan itu era-era tinggi-tingginya. Tapi pada akhirnya terjadilah dilematik di mana kadang-kadang jazz purist yang suka sama jazz mengkritik itu bukan jazz. Kayak Kenny G gitu. Itu instrumental Dulu pop. awalnya Songbird ya. Nah, waktu dia mainin Diane Young sebenarnya meledak di sini. Kalau udah sampai, jadi sukses sesuatu genre musik tuh kalau dia bisa crossover, dia keluar dari genre-nya dan dari kotaknya dia. Ngerambul ke sana dia. Ya. Terus kayak satu lagunya. Iya. Sisa lagi. Whatever. Tapi itu crossover. Iya. Gitu. Jadi kalau udah sesuatu musik, mau itu pop, rock, whatever, keluar dari Kotaknya. marketnya segini tapi dia ngelempar keluarannya itu kena, pasti sukses. Dan itu terjadi di era-era 80-an. ya sudah udah mendekati 90 90. betul. Makanya pada akhirnya jazz itu bergeser lagi. Orang capek dengerin fusion, improvisasi melulu, sampai berapa banyak sih gue mesti dengerin mereka. Udah gue tahu deh lu jago. Terus saya jago melulu. Terus lagunya mana? Kalau Kak Haris dulu Mas, kalau udah dengerin pada Cassiopeia, akhirnya musik kok intro semua gitu. Nah, pada akhirnya keluarlah bahwa tidak perlu juga terlalu itu. Liri Ternauer album pertama keduanya mau apa? Galak bener. Galak banget. Dengerin sekarang. Smooth jazz. Smooth ya. Kenapa? Ya udah capek lah. Nah kayak gitu. Ya, Jadi kalau mau dilihat sukses ya,
peak-nya itu tergantung dilihat dari mana. Dan itu kalau akan banyak mengenai ini, kalau saya salah maaf aja. Saya ngelihat di era itu, waktu Kenny G jadi gede, di era Fusion, di era Aquarius itu jazz gede banget. Indonesia ikut soalnya. Semua main jazz main di sini sampai akhirnya level 42 main, semua main, Sakatak main, udah Yusef aja datang. Udah semua dia nggak pernah gagal. Sampai akhirnya festival jazz orang memahami mau datang festival jazz. Sampai itu tadi ya, ada festival jazz antar SMA. Bisa. Whatever. Berani. Berani bikin acara Coba itu. zaman sekarang. Gara-gara Jazz datang. nggak ada yang ngerti. Kalau balik ke pertanyaannya kapan era jazz itu gede, Nah, di jazz era terus itu. kan. Di era Itu. 80-an. 90-an. Akhir ya, 80-an akhir. Nggak tahu ya, kira-kira di situ lah. Karena pada akhirnya sekarang ya sudah sampai situ aja. Album jazz di situ aja. Di luar negeri GRP udah nggak ada. Punah. Tinggal ada kawasnya doang tuh satu. Tinggal ada kawasnya doang tuh jadi pakai. Tapi kembali ke pertanyaannya Budos. Bulurah. Budos. Oh, jadi huluran. bahwa kalau gitu enakan nonton Live atau yes, makanya festival orang tetap datang. Iya. Makanya laku. Laku. Ya, tapi kalah juga sama Synchrofest kali. Oke. Tambahan sedikit. Tadi Mas Iman bicara Kenny G. Banyak Kenny G tuh lovers, yang cinta dia banyak, Iya. yang benci banget sama dia banyak di seluruh dunia ya. Banyak. Oh, Banyak. iya, Dia iya. Kan itu saya bilang yang jazz Seimbang, purist asli benci bener. itu bukan Iya. jazz. Dan Kenny G merasa tersinggung banget terhadap itu. Benar. Dan pada dasarnya adalah siapa yang ketawa paling akhir, yang paling banyak duitnya siapa? Ya dia. Iya dia, iya. Lo mau gue bilang Gitulah jazz kira-kira. apa segala macam terus main nonton ada HBO Bayangin. Nggak kebayang. tentang Kenny G, bagus banget ceritanya. Nggak kebayang kan? Bagus banget. Zaman dulu bahwa Indonesia bisa tahu orang yang namanya Dave Koz. Dave Datang loh Koz. kesini. Promo Dave Koz loh. itu loh, Jazz Goes to Campus. Nah, bukan itu aja. Dia tuh udah dia di pengembangan musik di Indonesia namanya lumayan. Siapa Dave Koz? Dave Koz. Padahal dulu banyak yang lebih dulu dari dia, David Sanborn atau whatever. Iya. Tapi dia karena kenapa? Lebih nge-pop ya. Dave Koz tuh dulu main sama Electric Band ya? Enggak. Itu siapa ya? Eric Marienthal. Salah gue, salah gue. Lihat, Dave Koz bagaimana Bangun si Korea dari kubur. No, dia Sanborn. ala Sanborn. Iya. Benar. Kita dikritik habis ini. Tapi bayangin, dia untuk masuk ke Indonesia aja, dia bawain lagunya Ruth Sanaya kan? Tahu. Ya, Ya. Sinaran. Bukan. Jangan Sinaran sih lama aja. Oh iya, Gue salahnya dua lu. Pakai 100. Karena gue. Ayo, Dave Koz lagunya Ruth Sanaya apa? Yang di aransemen sama Topati. Aduh. Kaulah segalanya. Nope. Oh. Nggak mungkin lagi sih kayaknya. Saya. Bukan memori. Bukan dia lagu dipakai sinetron itu ada. Iya, tahu. Judulnya belum Apa dia nyampe. siapa? Oke, gak apa langsung jawabannya. Gue juga lupa. Komen ya. Oke, nggak apa-apa. Komen ya. Komen. Coba ini as the audience. Aku cinta. Bukan, salah. Tapi tadi Kenny G itu, Kenny G yang dia bilang paling ketawanya paling belakang siapa? Sampai udah nonton film itu belum? Film ini apa namanya? Gran Turismo. Oh, Baru ada keluar Kenny nih. G. Dipakai lagunya. Iya. Walaupun sebagai olok-olok ya, tapi lagunya dipakai. Iya, tetap kan bayar juga kan? Iya, dapat duit lagi dia. Iya. Oke, tapi anyway ya sayang banget ini waktunya sudah mepet. Jadi bukan mepet lagi, malah sebenarnya udah habis. Sebenarnya asik lagi kalau ada part kedua ya mungkin. Iya. Tapi kita bahas mungkin lebih dalam lagi kali. Ya, Om Kurator juga siap ya. Jadi Om Kurator. Om Kurator Ini dong. istilah-istilah mereka. Oke, Bu Dos gimana? Yes. Kayaknya kita tutup aja ya. Tutup aja, Oke, Pak Nur. ya, jadi Retrois kalau Terima misalkan kasih, memang Retrois. senang dengan obrolan santai ini, tentu saja like, komen kalau siapa tahu ada yang mau tahu mengenai Lagunya nyanyi. apa? Apa? Keliru. Keliru. Jawabannya. Ini Kalau nggak juga- Jadi jawabannya keliru, Mas. keliru. Jadi bener apa dong? Yang bener apa, Mas? Keliru. Jawabannya keliru. Keliru. Gak ada yang bener dari jawabannya. Keliru jawabannya. Oke, tapi Oke, tapi nggak apa-apa, udah kejawab tadi keliru itu apa jawabannya. Sekali lagi kalau bisa Ini komentarnya. Komen, like, Iya, subscribe. gue bingung nih. Share, like, komen, dan yang penting adalah subscribe. Oke, jadi kalau misalkan, terima kasih sekali lagi buat Om Iman.
Terima kasih. Thank you. Om Mira, Om Ai, Iya, terima kasih terima banyak kasih. sudah datang di Thank you. Dua Mata Gemulai di Jalan Kerinci. Menarik sekali ini tempatnya juga. Yes. Oke, kalau gitu Habis ini kita sampai- pesan makanan. Ya, Ya, apa sih yuk, spesialnya yuk. di sini? Lapar. Nasi goreng ijonya enak. Oke. Apa lagi? Apa lagi? Nasi kecombrang. Ya, Oke. kecombrang. Ya hampir semuanya enak lah. Semuanya Dan enak ya. Bami bakso ada tongcainya. Habis Asik. itu ada Tapi tongcainya. otak-otak juga enak kan? Masih man? Otak-otaknya enak kan? Sambil Oke, nggak dengerin, apa-apa kan ada Instagramnya kan? Iya. Ada Instagramnya. sambil dengerin lagu jazz yuk. Sambil dengerin. Ayo. Yes, kita lihat di Instagramnya Dua Mata ya. Oke. Oh, Oke. dengerin Oke, gitu ya. kalau gitu sampai jumpa nanti di episode berikut dengan topik yang lebih Ya. berbeda. Oke, selamat Thank hari you. ini. Dah.